Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua mau ngebahas sebuah laptop dari Asus yaitu VivoBook S14 S433F yang baru aja dirilis per hari ini dan ini menjadi sesuatu yang baru untuk VivoBook. Sebenarnya untuk desain, kalau kita bicarain soal desain dari VivoBook yang seperti ini, desain seperti ini udah sempet ditunjukin di Computex 2019 untuk desainnya. Tapi sepertinya Asus itu menahan-nahan karena mungkin mereka pingin masukin CPU terbaru, yaitu Intel Core generasi ke-10. Karena waktu di Computex 2019, sampel yang di display itu masih menggunakan Intel Core generasi ke-8. Jadi lumayan jauh ya pendingnya, kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Karena kalau kemarin bicaranya soal Computex itu di bulan Mei juga sih sebenarnya, tapi nggak di awal-awal banget kayak begini. Dan kalau kita bicara soal desain pun, kalau kita harus ngebandingin dengan seri VivoBook sebelumnya, VivoBook itu memang ciri khasnya udah tampil kalem, dan kali ini VivoBook tetap tampil kalem tapi terlihat lebih modern. Branding VivoBook sendiri sekarang udah mulai ditonjolin sama si Asus, makanya sekarang di cover laptopnya aja itu udah ada tulisan VivoBook-nya. Dan untuk brandingnya sendiri, ini logonya nggak ditaruh di tengah, melainkan ditaruh di samping. Maksudnya si Asus apa ditaruh di samping? Selain kelihatan lebih estetik, biasanya anak-anak muda ini suka nempelin stiker di laptop-laptop yang memang warnanya itu cukup polos. Makanya jadi ada space yang lega apabila anak-anak muda ini mau tempelin stiker-stikernya di laptopnya. Intinya desain covernya ini juga menjadi ciri khas khusus ya untuk VivoBook yang sebelum-sebelumnya itu masih, kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip dengan laptop konsumernya Asus yang mereka keluarkan. Gue pribadi ngerasa anak muda seharusnya bakalan lebih tertarik dengan desainnya VivoBook ya, ketimbang desain dari ZenBook yang memang kesannya itu lebih bisnis banget dan lebih serius banget. Nah, untuk warna yang tersedia ini, dia ada warna Indie Black, Resolute Red, Gaia Green, dan Dreamy White. Warna Dreamy White ini sendiri seperti warna putih susu di bagian covernya, tapi di bagian dalamnya ini dia warnanya itu seperti silver, tapi silvernya itu silver yang cerah, jadi nggak kayak abu-abu juga. Kekurangannya mungkin dari warna Dreamy White seperti ini karena covernya itu warnanya putih banget, jadi gua rasa kalian harus sering-sering bersihin laptopnya biar nggak kelihatan dekil nantinya. Bahannya sendiri ini udah menggunakan bahan metal dan untuk dimensinya ini cukup ringkas karena dimensinya sendiri untuk ukuran laptop 14 inch itu dimensinya ada di angka 32,4 x 21,3 x 1,59 cm dengan berat 1,4 kg. Power adapternya sendiri dia punya daya 65 watt dan ini yang gue senang dari Asus untuk laptop-laptop yang memang powernya rendah karena power adapternya itu bener-bener kecil banget dan bahkan dia nggak dikasih kabel tambahan lagi yang untuk disambung-sambung. Seharusnya yang lain juga bisa tiru bikin power adapter seperti ini kalau memang powernya itu nggak terlalu besar. Ketebalan 1,6 cm ini juga sebenarnya ada maksudnya karena si Asus ini pengen semua portnya itu masih lengkap dan bahkan di sini masih tersedia HDMI sehingga kalian kalau mau tambahin monitor atau lagi mau colokin ke proyektor itu kalian nggak perlu yang namanya dongle lagi. Paling yang sedikit meresahkan buat gua ya cuma card readernya aja karena card readernya ini udah micro SD. Padahal sebenarnya kalau SD card reader itu bisa lebih universal. Untuk varian yang Core i7 touchpadnya itu dia ada yang namanya number pad. Jadi kalau kalian pencet tombolnya nanti bakalan keluar numlock di touchpadnya. Tapi berhubung yang punya gua ini adalah versi Core i5, jadi yang kita dapetin hanya berupa sensor fingerprint aja di bagian touchpadnya. Untuk keyboardnya gue nggak ada komplain sama sekali karena travel distance-nya memang enak banget. Di sini juga ada list berwarna hijau di bagian tombol enter-nya yang gue sendiri juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Mungkin cuma sebagai desain detail yang untuk keren-kerenan aja. Karena setelah gue cek, gue matiin lampu, ternyata itu bukan glow in the dark juga. Jadi gue nggak tahu maksud dari list berwarna hijau ini untuk apa. Lalu selanjutnya kita ngomongin soal display. Ini yang menarik dari VivoBook kali ini karena kali ini monitor yang digunakan atau layar yang digunakan itu udah menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD dan kali ini sRGB-nya 100%. Tentu masih 60 Hz ya karena ini bukan laptop gaming juga. Dan karena ini udah Nano Edge display jadi screen to body ratio-nya itu mencapai 85%, bezelnya udah cukup tipis. Lalu kalau kita bicara soal spesifikasi, CPU yang digunakan adalah Intel Core i5 10210U dengan RAM 8GB DDR4 dual channel. Ini gue salut banget karena Asus langsung kasih konfigurasi dual channel meskipun masih 8GB. Masih bisa di-upgrade hingga 16GB dual channel.
Lalu ada NVMe SSD 512GB, Wi-Fi 6 udah tersedia dengan Bluetooth 5, HD webcam, speaker yang udah tersertifikasi sama Harman Kardon dan udah include pastinya dengan Windows 10. Lalu kalau kita bicara soal utilities yang tersedia, untuk di VivoBook ini ternyata nggak ada utilities yang spesifik. Jadi kalau kalian mau atur power management, itu kalian cuma bisa atur lewat fitur yang ada di Windows aja. Oke, mungkin langsung aja tanpa basa-basi, gua akan mulai untuk ngebahas performa dari VivoBook S14 S433F ini seperti apa. Dimulai dari Cinebench R15 dulu seperti biasa. Nah, untuk Cinebench R15 ini memiliki performa yang cukup konsisten. Angka yang dihasilkan konstan selalu berada di angka 500-an. Sepertinya thermal management laptop ini sangat baik ya, kalau kita lihat-lihat dari performa yang dihasilkan. Dan setelah dicek juga ternyata memang suhunya dijaga dengan baik. Suhu saat load seberat Cinebench suhunya masih konstan di bawah 80 derajat Celcius. Lalu kalau performa GPU-nya di 3D Mark Firestrike, MX250 25 watt memiliki boost clock lebih tinggi dan menghasilkan skor 3800-an untuk 3D Mark Firestrike. Sementara untuk 3D Mark Timespy-nya itu mendapatkan skor dengan angka 1783. Skor yang cukup tinggi untuk performa MX250. Suhu GPU-nya ini sayangnya suhu GPU di sini saat stress test cenderung tinggi. Tapi sangat diwajarkan karena laptop sejenis ini harusnya nggak akan sering untuk dipakai main game. Dan konfigurasi Asus bisa dibilang tepat untuk memfokuskan thermal management ke CPU-nya. Lalu kalau untuk editing video seperti di Adobe Premiere Pro itu gimana? Untuk footage RAW 4K itu kalian udah bisa edit dengan lancar selama kudanya itu diaktifkan. Dan dengan catatan kalau RAW-nya itu 4K, mungkin layernya itu layer-layer yang sederhana gitu. Terus plugin-plugin efeknya juga nggak terlalu banyak. Habis itu juga sequence-nya juga mungkin nggak terlalu banyak. Jadi untuk editing-editing yang sederhana, untuk RAW 4K masih bisa banget. Tapi kalau mau lebih enak sih sebenarnya main di Full HD. Untuk rendering atau encoding seperti biasa selama CUDA Core diaktifkan akan sangat membantu untuk durasi encodingnya daripada hanya memanfaatkan CPU aja. Lalu untuk performa SSD-nya seperti apa? Nah, ini dia. Meski ini udah NVMe, sayangnya NVMe di sini masih kali 2 PCI Express-nya. Sehingga kecepatan masih ada di sekitar 1 GB per second. Tapi jelas ini udah jauh berkali lipat ya jika dibandingkan dengan hard disk yang sangatlah lambat itu. Selanjutnya adalah daya tahan baterai. Kalau menurut klaim dari PC Mark 10 dan juga klaim dari Asus sendiri, memang ini adalah up to 12 jam. Tapi setelah pengujian itu yang didapetin untuk nonton film, Wi-Fi aktif atau internet aktif, itu bisa mendapatkan sekitar 8 sampai dengan 10 jam. Dan menurut gua itu udah cukup irit untuk ukuran sebuah laptop yang masih tersedia discrete GPU, dan discrete GPU-nya ini bukan yang 10 watt tapi yang 25 watt. Lalu yang terakhir adalah performa gaming. Jadi meskipun ini adalah notebook yang bukan diperuntukkan untuk gaming, tapi untuk gaming yang ringan-ringan aja sebenarnya masih bisa, seperti main CSGO. Untuk setting rata kiri di 720p itu masih bisa dapetin rata-rata 117 fps. Lalu selanjutnya Dota 2 dengan setting rata kiri juga di resolusi yang sama yaitu 720p. Di sini masih dapetin bahkan di angka 145 fps rata-ratanya. Lalu terakhir adalah GTA 5. GTA 5 ini juga di 720p dengan setting rata-ratanya itu normal semuanya. Dan di sini masih bisa dapetin rata-rata di angka 59 fps. Jadi masih cukup nyaman untuk main game sekelas GTA 5 juga. Lalu jadi kesimpulannya gimana soal VivoBook S14 S433F ini? Jadi meskipun ini laptop non-gaming, tapi ini adalah sebuah laptop yang menarik. Apalagi ini adalah seri VivoBook yang udah bisa dipastikan secara harga nanti udah pasti bakalan lebih rendah daripada ZenBook ya. Jadi intinya untuk VivoBook S14 S433F ini dia memiliki konfigurasi yang sangat seimbang, baik itu dari spesifikasi ataupun ke performa manajemennya. Desainnya stylish, cocok banget untuk anak muda. Dan paling kalaupun gua harus kritik, itu kritiknya paling cuma ada di bagian NVMe SSD-nya aja. Mungkin ke depan nanti Asus bisa kasih konfigurasi langsung pakai NVMe yang kali 4, jangan yang kali 2 biar lebih kebut. Sisanya balik lagi ke harga yang bakalan ditawarin nanti, dan kalian bisa simpulkan sendiri, cek di deskripsi harganya kira-kira berapa, dan menurut kalian layak nggak VivoBook ini bisa menjadi laptop yang sangat baik untuk kompetitif di pasaran. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek.
Kalau kalian mau support Gaptek dengan cara berdonasi juga kalian bisa cek di deskripsi untuk link Sawerianya. Silakan kalian berdonasi di sana. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.